Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat Denbleng sekarang, apakah dulu langsung seperti sekarang? Tentunya tidak. Jadi benar-benar kalau dibilang sangat terbatas gitu ya. Halo semuanya, aku Mutiara dari Denbleng. Terima kasih banget nih udah um, ajak kolaborasi Denbleng nih, kita hari ini ngobrol-ngobrol juga tentang lokal ya. Acing, makasih banget udah diajak join. Nah Kak Muti, dari tadi aku bilang Denbleng. Mungkin udah pada tahu nih semua yang join hari ini, udah nunggu-nunggu juga ceritanya. Tapi mungkin sebelum kita membahas dari tema dan judul kita hari ini, Business Fashion dari Fashion, tapi mungkin boleh dong diceritain awal dari akhirnya membentuk Denbleng ini. Oke. Akhirnya membentuk Denbleng. Nah ini mungkin beberapa dari teman-teman juga udah tahu nih kalau di Denbleng. Kalau Denbleng itu awalnya namanya bukan Denbleng sebenarnya. Awalnya namanya tuh Blank Aware lah ya. Dulu juga sempat Blank Store ID dan beberapa nama-nama sebelumnya. Itu waktu itu memang tahun 2012 pertama kali banget. Jadi waktu itu aku masih SMA, kelas 2 SMA. Terus kayaknya belum ada nih lokal brand yang kayaknya kualitasnya baik, harganya juga oke, make sense gitu ya. Sekalipun aku udah beberapa kali belanja gitu ya, dan terus pas dilihat, kayaknya kualitasnya masih harus diimprove nih, terus dari material juga masih harus diimprove. Jadi dari situ, kemudian sering banget, kalau dulu sih sebenarnya gini, berangkatnya tuh dari gini, sering sekali kita ke mall gitu ya, ke pusat perbelanjaan, pas belanja harganya brand luar nih, tapi ternyata made in Indonesia. Jadi sayang banget kan gitu. Kenapa diproduksi di dalam negeri terus dikasih label brand luar, terus harganya jadi selangit, terus balik lagi ke kita yang konsum kita sendiri gitu ya, produce kita yang konsum kita. Nah dari situlah akhirnya waktu 2012 yuk pelan-pelan gitu. Jadi waktu itu masih sendiri, belum ada timnya juga. Bikinlah si Denbleng ini. Waktu itu namanya pun bukan Denbleng. Wow, ini tadi aku cukup sangat terkesan bahkan 2012 itu waktu masih SMA. Betul, aku waktu itu SMA kelas 2. Itu awalnya gimana cerita anak kelas 2 SMA gitu ya? Aku sebutnya anak kelas 2 SMA bisa membangun sebuah brand itu gimana Kak? Emang langsung kepikiran aku mau bentuk pol, kan ini fashion banyak gitu ya, yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Itu cerita kamu tuh gimana sih Kak di kelas 2 SMA itu? Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat Denbleng sekarang, apakah dulu langsung seperti sekarang? Tentunya tidak. Jadi benar-benar kalau dibilang sangat terbatas gitu ya. Apalagi namanya anak SMA, dan dulu itu kan sama sekali brand itu kan masih jarang banget ya. Kita belum kayak sekarang. Sekarang mungkin udah menjamur. Kita juga bisa belajar, kita bisa tahu, kita bisa riset dari banyak sumber gitu. Tapi kalau dulu tuh sangat terbatas gitu. Jadi memang akhirnya nyemplung dulu gitu. Waktu itu ya, nekat dulu aja. Tapi dengan catatan karena waktu itu pemainnya pun nggak seramai sekarang. Beda cerita nih kalau misalnya teman-teman ternyata mau bikin bisnisnya sekarang, atau lagi masa growth-nya sekarang, mau masuknya atau mau growth-nya tuh sekarang, itu agak sulit nih karena sudah ramai pemainnya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, tapi kita perlu cari angle lain gitu. Kita perlu cari angle lain yang lebih baik, yang lebih matang daripada waktu itu Denbleng saat memulai 2012. Gitu sih, waktu awal-awal tuh kayak gitu. Jadi pemainnya masih cenderung sedikit, kayak mungkin kalau misalnya sekarang kita familiar sama kayak endorsement gitu ya, kan sekarang gitu ya, banyak endorsement, terus banyak menggait influencer. Dulu tuh semuanya itu bener-bener free, jadi emang ya saling support gitu ya, kasih produk di foto dan segala macam. Jadi awalnya tuh sebenarnya ke arah sana tuh waktu di awal. Berarti memang dari kelas 2 SMA itu, bahkan mungkin sebelumnya udah punya ketertarikan dengan dunia fashion atau gimana? Awalnya, kalau aku backgroundnya sebenarnya mungkin dari orang tua, dari ibu, dari mamaku, itu memang backgroundnya fashion, tapi bukan retail. Kalau Denbleng kan sebenarnya retail gitu ya, dan aku sekarang lagi menggeluti ini retail gitu. Kalau dulu mamaku itu customize, jadi butik gitu. Tapi memang dari kecil karena sudah terbiasa melihat kain, melihat proses
dari bahan terus menjadi baju, terus dibeli dan segala macam, akhirnya terbiasa lah. Dan ternyata aku suka juga gitu, cuman agak beda aja nih. Kalau dulu mungkin orang tua atau mamaku itu butik gitu yang emang custom, sekarang Dan Blank ready to wear yang available lah, kita bikin yang retail gitu.